Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini membahas masih tetap di bab 3 di bagian B. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagian A berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, di bagian B ini kita membahas berkaitan dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Jadi yang pertama yaitu perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, sebelum masuk ke materi inti perlu kita tahu apa itu perdagangan. Jadi perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Kemudian apa sih tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah? Nah, pada saat sekarang ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak bukan lagi masalah. Adapun tujuan dari perdagangan antar daerah antara lain, yaitu yang pertama, tentunya memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Kemudian yang kedua, yaitu memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kemudian selanjutnya faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Jadi yang pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat harga antara daerah. Nah, kalian bisa amati gambar di bawah. Itu yang pertama, kalian bisa lihat di sana ada daerah sebagai panen padi atau memiliki perkebunan padi. Kemudian yang kedua itu ada yang memiliki ikan, yaitu tentunya dari nelayan. Jadi antara daerah satu dengan daerah lainnya tentunya memiliki faktor produksi yang berbeda, yang beragam. Jadi hal tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau, sehingga mereka bisa saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan kebutuhan yang lainnya. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, tentunya misalkan daerah yang penghasil padi, tentunya harga padi di sana itu lebih murah. Jadi mendorong daerah lain yang tidak memiliki pertanian padi untuk membeli padi di daerah yang penghasil padi. Tentunya dengan maksud mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Nah, perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Meningkatkan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluan transportasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke pembahasan perdagangan antar negara. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
Adapun ruang lingkup perdagangan antar negara yaitu yang pertama perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Kemudian yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Kemudian yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kemudian bagian B, aktivitas perdagangan antar negara. Di sini ada dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam aktivitas tersebut, alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang asing atau dolar. Mata uang asing tersebut kemudian ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpulkan digunakan untuk membayar biaya impor. Kemudian yang kedua yaitu impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seorang importer membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importer dapat menukarkan uang rupiah dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama yaitu migas seperti minyak tanah, bensin, solar, LPG, dan tambang yang non-migas, nikel dan batu bara. Kemudian yang kedua yaitu non-migas seperti karet, kopi, ikan, kayu, lapis, dan kelapa sawit. Kemudian bagian C, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Jadi yang pertama, pemerintah memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung meningkatkan ekspor antara lain, yaitu yang pertama kemudahan mengurus perizinan. Kemudian yang kedua memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan, inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Kemudian harga faktor produksi yang murah dapat menurunkan harga jual sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi ekspornya. Kemudian yang tiga, membuat perjanjian dengan internasional. Perjanjian biasanya mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat, meningkatkan promosi. Promosi adalah suatu hal yang sangat penting dalam mengenalkan produk dalam negeri di pasaran internasional. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang seperti festival, olahraga, seni maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Nah, contohnya seperti Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC atau Kantor Pusat Promosi Dagang Indonesia yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Nah, kemudian bagian D, apa pendorong ekspor? Yaitu yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Jadi besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Kemudian yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran, sehingga dengan kepandaiannya mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Kemudian yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang sosial, ekonomi, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan berpengaruh. Kemudian
bagian E, manfaat perdagangan internasional. Jadi menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan antar negara adalah, yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dan yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Kemudian yang keempat, yaitu transfer teknologi modern. Kemudian yang terakhir yaitu apa sih faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara? Adapun faktor yang mendorong perdagangan antar negara adalah, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kemudian yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan sumber daya ekonomi. Kemudian yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kemudian yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Kemudian yang terakhir itu terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, sekian pertemuan hari ini. Selamat belajar. Silakan ketika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Kemudian terakhir Bapak ucapkan terima kasih.